5, 4, 3, 2, 1. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, Analisis Kebijakan Pendidikan dan Pembangunan Masyarakat, mau ngomongin soal pendidikan. Seperti yang kita tahu, sistem pendidikan di Indonesia diatur berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan dijelaskan lagi dalam undang-undang. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jalur pendidikan di Indonesia itu ada 3. Yang pertama, jalur pendidikan formal. Yang kedua, jalur pendidikan non-formal. Dan yang ketiga, jalur pendidikan informal. Yang satu sama lain dapat saling memperkaya dan saling melengkapi. Namun, dalam video ini kita akan membahas contoh dari satu satuan pendidikan, yaitu lembaga kursus dan pelatihan yang termasuk dalam satuan pendidikan non-formal. Mungkin sebagian dari teman-teman udah pada tahu apa itu lembaga kursus dan pelatihan. Tapi kita akan ulas kembali sembari menjelaskan secara lebih rinci gimana sih lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia. Nah, di video ini kita akan membahas yang pertama, definisi pendidikan non-formal. Yang kedua, apa itu lembaga kursus dan pelatihan? Yang ketiga, gimana sih lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia? Check it out! Oke, selanjutnya kita masuk nih ke bab 2, yaitu kajian teori. Kita di sini akan ngebahas pendidikan non-formal dan kursus. Pertama kita akan ngebahas pendidikan non-formal. Teman-teman pastinya udah gak asing dong sama apa itu pendidikan non-formal. Pastinya kita juga masih ingat atau mungkin udah ada yang lupa. Tapi nggak apa-apa, kita bakal ngulas lagi nih di sini apa sih arti dari pendidikan non-formal itu. Pastinya kita udah gak asing dong sama apa itu pengertian dari pendidikan non-formal yang dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menjelaskan bahwa lembaga pendidikan non-formal itu merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan non-formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Nah, ciri-ciri dari pendidikan non-formal itu yang pertama adalah pendidikannya berlangsung dalam lingkungan masyarakat. Kedua, guru adalah fasilitator yang diperlukan. Ketiga, tidak ada pembatasan usia. Yang keempat, materi pelajaran praktis disesuaikan dengan kebutuhan pragmatis. Kelima, waktu pendidikan singkat dan padat materi. Yang keenam, mempunyai manajemen yang terpadu dan terarah. Ketujuh, tujuan dari pembelajarannya adalah agar peserta mampu mempunyai keterampilan khusus untuk persiapan dari dunia kerja. Tadi sebelumnya kita udah ngebahas kan apa aja sih ciri-ciri dari pendidikan non-formal tersebut. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas siapa saja sih penyelenggara dari pendidikan non-formal tersebut. Yang pertama ada Taman Penitipan Anak atau biasa disebut dengan TPA. Lalu yang kedua ada lembaga khusus, ada sanggar, ada lembaga pelatihan. Lalu nih, pasti nggak asing dong di telinga kita, yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau biasa kita sebut PKBM. Lalu yang keenam ada Majelis Taklim. Yang selanjutnya ada lembaga pelatihan dan keterampilan. Selanjutnya saya akan membahas kursus. Kursus juga merupakan satuan dari pendidikan non-formal. Nah, seperti yang kita ketahui nih teman-teman, di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang pendirian satuan pendidikan non-formal, bab 1 ketentuan umum, pasal 1 butirnya yang keempat, yang menjelaskan bahwa lembaga kursus dan pelatihan atau yang nanti selanjutnya akan disebut dengan LKP adalah suatu pendidikan non-formal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang dikhususkan untuk mengembangkan keterampilan, kecakapan hidup, sikap untuk mengembangkan diri, pengembangan profesional, berusaha untuk mandiri, lalu yang terakhir adalah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya ada di pasal 26 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa lembaga kursus dan pelatihan adalah bentuk pendidikan yang berkelanjutan untuk mengasah keterampilan peserta didik yang menekankan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan kewirausahaan, serta
pengembangan kepribadian profesional. Satu lagi deh, biar pas 3. Di sini, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, menjelaskan bahwa kursus adalah pelajaran tentang suatu pengetahuan atau kepandaian yang diberikan dalam waktu singkat. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bisa menjadi manfaat ya bagi teman-teman. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke video pembahasan yang akan dijelaskan oleh Tria Widya Putri. Sekian, terima kasih. Halo, setelah kita membahas apa itu lembaga kursus dan juga contoh-contohnya, selanjutnya mari kita membahas salah satu contoh lembaga kursus di Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Rumah Coding Indonesia. Apa itu Rumah Coding Indonesia? Rumah Coding Indonesia merupakan lembaga kursus seputar teknologi dan juga informasi. Nah, Rumah Coding Indonesia ini juga bisa kalian lakukan secara online maupun offline. Rumah Coding juga menyediakan kursus secara online atau yang disebut training from home. Nah, belajar coding jarak jauh ini menggunakan aplikasi Zoom dan juga Google Meet. Mekanismenya pun sama seperti training offline, hanya saja dilakukan melalui jarak jauh. Dan biasanya itu tetap dipandu oleh orang-orang profesional dan juga lebih mudah dilakukan karena ini bisa dilakukan oleh orang yang terkendala oleh jarak dan juga waktu. Nah, tapi kalau kalian lebih memilih untuk offline, kalian pun bisa daftar langsung loh ke Rumah Coding Indonesia. Tapi lagi nih, mereka juga memiliki workshop di mana dilakukannya di Rumah Coding Indonesia tentunya. Nah, tapi siapa saja sih yang bisa belajar di Rumah Coding Indonesia? Rumah Coding Indonesia ini menyediakan untuk anak-anak maupun orang dewasa. Apalagi yang belum kita bahas ya? Oh iya, apa aja sih program yang diajarkan di Rumah Coding Indonesia? Yang pertama adalah web development. Web development itu udah pasti berhubungan dengan web ya. Yang kedua, mobile app development. Ini bisa berbasis Android maupun iOS. Lalu apalagi ya? Kalian tentunya bisa belajar bahasa pemrograman loh dari C++, di mana ini dipelajari oleh orang-orang yang dasar. Lalu yang kedua adalah Java. Java ini dipelajari oleh orang-orang yang memang sudah lebih naik tingkat dan juga lebih populer. Nah, apalagi ya? Oh iya, satu hal lagi. Apa sih fungsinya kita belajar coding dan apa sih manfaat kita untuk belajar di Rumah Coding Indonesia? Manfaatnya adalah kita tentunya bisa mengembangkan pengetahuan dan juga ilmu. Karena pengetahuan dan ilmu yang kita dapatkan di Rumah Coding Indonesia ini sangat berguna untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Nah, sekian dari saya. Silahkan dilanjutkan. Halo, setelah tadi pemaparan mengenai lembaga kursus di Indonesia, sekarang Kisti akan mengangkat studi kasus mengenai lembaga kursus di luar negeri. Lembaga yang diambil adalah lembaga kursus coding online Codecademy yang berasal dari Amerika Serikat dan berlangsung kurang lebih sudah 7 tahun dengan 45 juta pendaftar sebelumnya. Lembaga ini membebaskan kamu untuk memilih kelas-kelas berdasarkan kemampuan kamu sendiri atau planning yang memang sudah kamu buat sebelumnya. Ada program gratis dan program berbayar. Untuk gratis hanya mendapatkan materi dan program berbayar mendapatkan materi ditambah sertifikat yang bisa kamu apply ketika kamu melamar pekerjaan. Codecademy merupakan lembaga kursus yang berbasis short term period dan memang tujuannya untuk meningkatkan taraf penghasilan dari pendaftar kursus tersebut. Ada 3 jenis keterampilan yang bisa didaftarkan, yang bisa didapatkan di lembaga ini. Yang pertama web development, yang kedua programming and computer science, dan yang ketiga ada data science. Ketiga program keterampilan ini memang sedang dibutuhkan di era industri 4.0 sehingga materi-materi yang diberikan sejalan dengan kebutuhan saat di dunia kerja nantinya. Di sini merupakan interface dari website Codecademy.
kita lihat ada kuis dimana untuk pemula bisa mengattempt kuis ini untuk mengetahui sebetulnya kelas mana sih yang diperlukan. Kemudian ini step by step dari pembelajaran di Codecademy. Kamu bisa memilih ya untuk kelasnya, dibebaskan kepada pendaftar. Kemudian ada learning by doing, dan pendaftar bisa langsung mendapatkan feedback, mempraktekannya, dan akhirnya setelah selesai bisa langsung bekerja. Ini merupakan program keterampilan dari Codecademy yang bisa kamu pilih. Ya, ini merupakan interface-nya. Kisti hanya memperlihatkan saja bagaimana sistem penerimaan pendaftar di lembaga Codecademy. Kisti merasa agak terkejut karena di sana ternyata ada kuis. Jadi untuk orang yang masih pemula dan masih belum tahu kelas mana yang sebaiknya diambil, bisa mencoba kuis tersebut. Karena menurut Kisti itu merupakan salah satu placement test di mana Codecademy mengarahkan si pendaftar untuk memilih kelas-kelas tertentu, dan juga di sana ada informasi mengenai career opportunities yang bisa didapatkan oleh calon pendaftar ketika sudah menyelesaikan kelas tersebut. Sistem pembelajarannya yaitu learning by doing. Jadi di sini setelah pematerian, kemudian evaluasi per materi, ada proyek yang diberikan kepada pembelajar, yaitu proyeknya bisa dikerjakan sendiri. Setelah itu mendapat evaluasian dari lembaga ahli coding di Codecademy. Setelah mengevaluasi kesalahan atau apa yang harus diperbaiki, kemudian pendaftar atau pembelajar mendapatkan sertifikat dari Codecademy yang bisa langsung dipakai untuk bekerja. Sekian pemaparan Codecademy dari Kisti Aufa Afifah. Oke, jadi gimana? Udah pada paham kan apa itu lembaga kursus? Kesimpulannya, lembaga kursus atau pelatihan ialah lembaga pembelajaran khusus. Kalau buat contohnya tadi udah dijelasin sama Kisti dan Tria, yaitu sistem pembelajaran coding. Mungkin cuman segitu yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.